Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ahsana kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي يبلغ رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab khalifah yang kedua, pernah tercatat satu musyawarah di kalangan sahabat pada saat itu untuk menentukan permulaan tahun baru Islam. Sebagian mengusulkan agar dihitung atau dimulai dari kelahiran Nabi. Sebagian lagi mengusulkan agar dihitung sejak penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah. Tapi kemudian pada akhirnya semua bersepakat untuk menjadikan awal tahun itu dengan momentum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, yang Madinah kemudian sebelumnya bernama Yathrib, atau kota yang penuh caci maki, kota yang penuh permusuhan dan kedengkian, dirubah nama kota itu menjadi Madinah, satu kota yang arti peradaban umat manusia. Maka dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini, sekurangnya kita dapat menarik 4 pengajaran, 4 nilai-nilai yang dapat kita renungkan, baik kita sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, hijrah itu merubah akidah dari akidah jahiliyah, dari akidah musyrik dan kekufuran, menjadi akidah yang bertauhid kepada Allah. Wa may ya'tasim billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang berpegang teguh kepada akidah Allah, kepada ikatan kepada Allah dengan iman dan takwanya, maka dia sungguh telah berpegang pada ikatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Itu sebabnya juga ketika Nabi melaksanakan haji pada haji terakhirnya dan berkhutbah pada khutbatul wada'nya, khutbah perpisahannya, turunlah ayat ketiga surat Al-Maidah yang isinya Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama, wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan dan sempurnakan nikmat, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama jalan hidup antara kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak akan cukup, dianggap kurang kalau orang punya harta, kalau orang punya tinggi jabatan, kalau orang punya kepintaran, tapi tidak beriman kepada Allah.
Ini menurut akidah Islam. Terserah akidah lain memandangnya, tapi menurut akidah Islam, kekayaan, tingginya jabatan, banyaknya pengikut, kepintaran tidak ada artinya di sisi Allah. Nikmatnya masih tidak cukup. Cukupnya nikmat, sempurnanya nikmat itu kalau ada akidah, kalau ada tauhid, kalau ada iman. Tanpa itu rugi. Maka di ayat yang lain surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima di sisi Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang akan merugi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hijrah juga mengajarkan kepada kita untuk sama-sama kita menguatkan kebersamaan, atau dalam bahasa agamanya kejamaahan. Dan itu sudah diisyaratkan oleh surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah surat kelima di Mekah turunnya, diterima saat Nabi jauh belum hijrah ke Madinah, dengan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan berdoa, bukan hanya kepadamu saya. Hilang itu keakuan egoisme itu, melebur, hanya kepadamu ya Allah kami berdoa, kami beribadah. Artinya salah satu yang harus kita tumbuhkan sekarang adalah semangat kebersamaan, semangat kejamaahan. Tentu kalau berjamaah, peribahasa mengatakan yang berat pun terasa ringan dipikul. Karena apa? Kejamaahan, kebersamaan. Lihat bagaimana proses hijrahnya Nabi. Sayyidina Asma binti Abu Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengirimkan bekal kepada Nabi di Gua Hira. Sayyidina Abu Bakar membeli unta, Nabi Muhammad juga membeli unta, masing-masing berkorban dengan hartanya. Sayyidina Ali rela tidur di tempat biasa Nabi tidur untuk mengelabui musuh. Bahkan yang menarik, orang musyrik di Mekah, walaupun saat itu masih musyrik, belum beriman pada Nabi, Ubaidillah bin Uraikid tercatat sebagai orang yang memandu jalannya Nabi dari Mekah ke Madinah sehingga selamat sampai di tujuan. Ada lagi sahabat yang menggembalakan kambing untuk menghapus jejak-jejak perjalanan Nabi sehingga tidak bisa diikuti. Semua berkontribusi, tua, muda, kaya, miskin, bahkan muslim dan non-muslim pun saat itu karena kecintaannya kepada Nabi mau ikut serta mensukseskan misi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai umat, sebagai bangsa kita, sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia juga, maka perlulah kita mengedepankan kebersamaan jamaah ini. Salah satu musibah terbesar adalah musibah perpecahan. Bencana besar kalau kita sudah pecah. Kalau sudah pecah tidak ada kekuatan, umat tidak akan bisa bangkit. Kalau semua sudah egoisme menjalar, semua urusan masing-masing saja, tidak ada lagi yang mengurus kepada kepentingan umat, maka bencana terjadi. Umat mudah diadu domba, dan yang rugi adalah kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pengajaran dari peristiwa hijrah itu, yang ketiga adalah merubah wawasan, membuka pandangan kita, mindset kita dirubah dari yang berpikiran lokal menjadi yang berpikiran syumuliyah, komprehensif dan sempurna. Ini yang kadang-kadang seringkali dilupakan, bahwa dengan hijrah harusnya mendorong umat Islam itu semakin cerdas, semakin pintar, mindsetnya lebih terbuka. Apalagi kita hidup sekarang pada era globalisasi, era digitalisasi, yang informasi mudah menyerap ke semua lini kehidupan kita. Maka disitulah pentingnya hijrah kita, membuka wawasan kita, membuka diri kita. Jangan jumud, jangan taklid.
Karena seringkali umat Islam berantem itu dia masih berpijak pada pikiran-pikiran kolot, masih berpegang pada tradisi-tradisi kejumudan, masih berkutat pada masalah-masalah fikih yang ini afdol, itu tidak afdol. Contoh misalkan bagaimana kita harus mulai berhijrah. Jangan sampai orang yang sholatnya di rumah dianggap tidak baik, karena bagaimanapun tidak pernah ada kewajiban bahwa sholat itu kalau di masjid adalah benar, kalau di rumah adalah salah dan tidak sah. Jangan ada berpandangan bahwa kalau urusan-urusan fikih itu memecah belah umat. Justru hal-hal yang bersifat pokok itulah yang harus menyatukan kita. Maka ini juga harus dirubah mindset kita, lebih terbuka lagi. Jangan gara-gara urusan afdoliyah, ini kunut, ini enggak kunut, ini tahlilan, ini enggak tahlilan, ini bid'ah, itu enggak bid'ah, ini azannya begini, itu azannya. Ada titik-titik temu yang kita harus sama. Itulah titik-titik pokok dalam beragama usuliyah yang kita harus sama. Soal strategi, soal taktik, soal cara, soal tata cara, kaifiat mungkin bisa berbeda satu sama lain, dan kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang keempat daripada pengajaran hijrah yang Nabi tempuh dari Mekah ke Madinah, bahwa pada akhirnya yang hak pasti menang, yang batil pasti kalah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Cepat atau lambat kebenaran itu pasti menang. Tidak ada kebenaran itu kalah, terkubur, tidak ada. Mungkin terkubur, tapi bukan terkubur dalam, tidak bisa digali, hanya tertutup saja. Begitu dipoles sedikit dia muncul lagi. Kebenaran itu ada dalam diri kita masing-masing. Karena itu marilah kita meneladani semampu kita tradisi sunnah-sunnah Nabi. Mari kita hidupkan amalan-amalan Nabi dalam keseharian hidup kita sesuai kesanggupan kita, dengan terus-menerus kita membuka diri, wawasan kita, hati kita, pikiran kita, sehingga interaksi kita, muamalah kita kepada sesama muslim baik, dan juga kepada manusia lainnya di luar Islam pun tetap baik dan tetap harmonis. Itulah makna tamadun, peradaban yang dibangun oleh Nabi sebagai buah daripada hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Mudah-mudahan dapat kita contoh dalam keseharian kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.